biblical tales. God floods the earth, sparing Noah, his family, and 2 of every animal on board his ark. Now, an international team of researchers have found new evidence that a famous formation in Turkey could be the site of the ancient vessel. Di pegunungan terpencil Turki, para peneliti yang menyelidiki sebuah bentukan misterius menyerupai perahu menemukan sesuatu yang memicu perhatian dunia. Di bawah permukaannya, terdapat struktur-struktur tak biasa yang menimbulkan pertanyaan baru, sekaligus membangkitkan kembali keyakinan lama. Apakah tempat ini benar-benar berhubungan dengan kisah Bahtera Nuh? Meski jawaban pasti belum ditemukan, temuan ini berhasil memikat para ilmuwan dan sejarawan. Mari kita telusuri apa saja yang ditemukan dan mengapa sudut terpencil di Turki ini mungkin menyimpan petunjuk tentang salah satu legenda tertua dalam sejarah. Formasi misterius berbentuk perahu ini berada di bawah bayang-bayang Gunung Ararat, di mana puncak bersalju menjulang tinggi menembus langit Turki. Sebuah lembah sunyi di kawasan ini menyimpan rahasia yang telah lama menarik perhatian para pemimpi, ilmuwan, dan orang-orang beriman selama beberapa generasi. Di medan terjal Turki bagian timur, terdapat formasi Duru Pinar, gundukan sepanjang sekitar 538 kaki yang menyerupai kapal, dan selama puluhan tahun telah menjadi pusat spekulasi besar umat manusia. Mungkinkah ini tempat peristirahatan terakhir Bahtera Nuh? Kisahnya bermula pada tahun 1950-an ketika seorang kapten tentara Turki yang sedang terbang melintasi wilayah tersebut pertama kali melihat pola aneh yang terukir di permukaan tanah. Dari udara, bentuknya tampak begitu jelas, seperti kapal raksasa yang seakan terdampar dan membeku oleh waktu. Berita ini dengan cepat menyebar ke desa-desa sekitar, menarik perhatian warga, dan tak lama kemudian diliput media internasional. Pada tahun 1960-an, BBC mengirim tim dokumenter, sementara fotografer National Geographic mendaki lereng gunung untuk mengabadikan bentuk misterius yang sangat mirip dengan deskripsi Bahtera dalam Alkitab. Namun, formasi Duru Pinar bukan sekadar objek menarik untuk difoto. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini menarik minat berbagai tim ilmuwan dan arkeolog dari berbagai negara yang berusaha mengungkap rahasianya. Salah satu di antaranya adalah Profesor Faruk Kaya dari Universitas Agri Ibrahim Çeçen. Dalam sebuah wawancara di tenda penelitian sederhana, Kaya mengenang pertama kali menginjakan kaki di lokasi tersebut. Ia menggambarkannya seperti berjalan di atas tulang punggung makhluk raksasa yang terkubur di bawah lapisan tanah dan waktu, dengan suasana yang syarat akan sejarah. Kaya bersama timnya memulai penelitian dengan langkah dasar, seperti pemetaan, pengukuran, dan pengambilan sampel. Hasilnya mengejutkan, bahkan bagi yang awalnya skeptis. Panjang formasi yang mencapai 538 kaki, hampir sama dengan 300 hasta yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Lebar dan tingginya pun tampak sejalan dengan deskripsi kuno tersebut. Dalam wawancara dengan media Turki, Kaya menyatakan bahwa mereka tidak mengklaim ini sebagai Bahtera, tetapi kemiripannya terlalu mencolok untuk diabaikan. Dari sisi geologi, temuan ini memunculkan lebih banyak pertanyaan. Formasi tersebut sebagian besar terdiri dari limonit, sejenis biji besi, dan tampak terbentuk oleh kekuatan alam yang besar. Namun, apakah ini murni fenomena alam atau sisa struktur kapal kuno yang telah membatu selama ribuan tahun? Untuk menjawabnya, tim melakukan penelitian lebih lanjut. Pada tahun 2021, para peneliti dari Istanbul Technical University, Universitas Agri Ibrahim Çeçen, dan Andrews University di Amerika Serikat bekerja sama untuk meneliti bagian dalam formasi menggunakan teknologi modern. Mereka mengebor tanah dan mengambil sampel yang kemudian dianalisis di laboratorium. Hasilnya cukup mengejutkan, bahkan bagi yang awalnya skeptis. Tanah di dalam formasi mengandung hampir 3 kali lebih banyak bahan organik dan kalium dibandingkan tanah di sekitarnya. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya sisa kayu atau material organik lain yang telah membusuk di dalam struktur tersebut. Peneliti utama Andrew Jones menjelaskan bahwa temuan ini konsisten dengan keberadaan struktur besar kuno yang tertimbun dalam aliran lumpur. Lebih lanjut, penggunaan radar penembus tanah mengungkap adanya ruang-ruang menyerupai lorong, lapisan seperti dek, dan bentuk sudut yang tampak sesuai dengan gambaran Bahtera dalam teks kuno. Temuan ini membuat para peneliti semakin penasaran, meskipun tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Bukti lain yang tak kalah menarik adalah indikasi banjir besar di masa lampau.
Sampel tanah menunjukkan adanya deposit laut, material mirip tanah liat, dan sisa-sisa organisme laut, tanda bahwa wilayah ini pernah terendam air. Penelitian juga menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah mendukung kehidupan dan memungkinkan mengalami peristiwa bencana besar. Penanggalan menggunakan metode radiokarbon menunjukkan usia antara 3.500 hingga 5.000 tahun yang lalu, periode yang sejalan dengan kisah air bah dalam Alkitab. Temuan ini pun menarik perhatian media global. Sejumlah media internasional memberitakan penemuan tersebut, memicu perdebatan antara ilmuwan, sejarawan, dan masyarakat umum. Meski begitu, tidak semua pihak sepakat. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa formasi ini hanyalah hasil proses alam seperti aliran lumpur dan erosi selama ribuan tahun. Beberapa peneliti menekankan bahwa meskipun ada indikasi aktivitas manusia, tetapi hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran kisah Alkitab secara literal. Bahkan Kaya sendiri mengakui bahwa bukti yang ada belum cukup kuat untuk memastikan bahwa ini adalah Bahterano. Ia menegaskan bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan, dan prosesnya bisa memakan waktu lama. Meski demikian, daya tarik formasi Durupinar tetap kuat. Bagi masyarakat setempat, tempat ini bukan hanya sekadar gundukan tanah, melainkan simbol kebanggaan dan misteri yang terus hidup dari generasi ke generasi. Bagi para ilmuwan, fenomena ini adalah teka-teki besar yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan metode yang ketat. Sementara bagi jutaan orang di seluruh dunia, hal ini menjadi simbol, pengingat bahwa ada misteri-misteri yang meskipun terkubur sangat dalam, tetap memanggil dari masa lalu, mengajak manusia untuk terus menggali, membayangkan, dan percaya. Namun bagaimana jika sains mampu menembus lapisan bumi itu sendiri? Mungkinkah teknologi akhirnya membuka kebenaran yang telah tersembunyi selama ribuan tahun? Tetap bersama kami untuk mengetahuinya. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, para ilmuwan berkumpul di lokasi Durupinar, bersiap mengungkap rahasia yang tersembunyi di bawah bukit kuno berbentuk perahu tersebut. Selama bertahun-tahun, dunia memperdebatkan apakah formasi ini hanyalah hasil geologi alami atau sisa fosil dari Bahterano. Kini, dengan dukungan teknologi canggih yang mampu melihat menembus tanah dan waktu, mereka mulai menyingkap tabir bumi. Apa yang mereka temukan kemudian mengguncang dunia sains sekaligus kepercayaan. Penelitian dimulai dengan dengungan generator dan proses kalibrasi alat Ground Penetrating Radar atau GPR yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Andrew Jones, seorang peneliti yang telah lama meneliti lokasi ini, berdiri di samping peralatan tersebut di udara pagi yang dingin. Ia menegaskan bahwa timnya tidak datang untuk mengejar legenda, melainkan untuk membiarkan data berbicara apa adanya. Sikap netral ini terlihat jelas, bahkan beberapa operator yang terlibat tidak mengetahui latar belakang kisah Alkitab dari lokasi tersebut. Ketika hasil pemindaian pertama muncul di layar, keraguan mereka perlahan berubah menjadi keterkejutan. Gelombang radar menembus tanah dan memantulkan gambaran samar dari struktur di bawah permukaan. Yang terlihat bukanlah susunan batu dan lumpur acak seperti biasanya, melainkan pola garis sejajar dan bentuk-bentuk bersudut yang sangat tidak lazim untuk bentukan alami. Hasil pemindaian menunjukkan adanya lorong utama sepanjang sekitar 234 kaki, diapit oleh ruang-ruang yang menyerupai kompartemen di sisi-sisinya, semuanya tersusun dengan sudut siku yang jarang ditemukan di alam. Suasana di dalam tenda penelitian pun dipenuhi antusiasme. William Crabtree, ahli tanah utama dalam proyek ini, meneliti data dengan perpaduan rasa tak percaya dan kegembiraan. Ia menjelaskan bahwa komposisi tanah di dalam formasi sangat berbeda, dengan kandungan bahan organik dan kalium yang jauh lebih tinggi, indikasi adanya kayu yang telah membusuk, seperti yang mungkin ditemukan pada struktur kayu besar di masa lalu. Namun yang benar-benar mengejutkan tim adalah hasil pemindaian resistivitas, sebuah teknologi yang memanfaatkan arus listrik untuk memetakan struktur bawah tanah. Hasilnya luar biasa. Struktur yang menyerupai lambung kapal tampak memanjang lebih dari 40 kaki ke dalam tanah, dengan tulang rusuk melengkung seperti kapal modern. 3 lapisan dek terlihat jelas, dipisahkan oleh struktur yang menyerupai tangga dan landasan, sangat mirip dengan deskripsi Bahtera dalam teks kuno. Penemuan ini langsung memicu perhatian media internasional. Berbagai laporan bermunculan, menyoroti hasil pemindaian yang mengungkap lorong, lapisan dek, dan ruang-ruang internal yang menyerupai konstruksi kapal buatan manusia.
Pernyataan para peneliti yang menggambarkan temuan tersebut sebagai sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi terhadap kapal besar buatan manusia semakin memperkuat daya tariknya. Seiring data terus dianalisis, tim menemukan anomali tambahan. Rumput yang tumbuh di atas formasi memiliki warna berbeda dibandingkan area sekitarnya. Sebuah petunjuk halus bahwa ada sesuatu di bawah tanah yang mempengaruhi komposisi tanah. Crabtree menggambarkannya sebagai jejak hidup, tanda bahwa struktur di bawah permukaan masih mempengaruhi lingkungan di atasnya. Tanah di dalam formasi bahkan memiliki kandungan bahan organik 2 kali lebih tinggi dan kadar kalium sekitar 40% lebih besar dibandingkan tanah di luar area tersebut. Pemindaian juga menunjukkan adanya bagian struktur yang tampak rusak, seolah-olah lambung kapal pernah retak dan bergeser, kemungkinan akibat pergerakan tanah di lereng gunung sebelum akhirnya berhenti di dekat batu besar. Dengan bantuan software, para peneliti mampu menyaring lapisan lumpur dan fokus pada material lebih padat, memperlihatkan bentuk kapal yang simetris dan aerodinamis, lengkap dengan rangka yang masih terlihat jelas, meskipun telah terkubur selama ribuan tahun. Momen paling mencengangkan terjadi ketika tim menyadari betapa miripnya struktur internal yang terdeteksi dengan deskripsi bahtera dalam teks kuno. 3 dek, lorong utama, ruang-ruang samping, bahkan kemungkinan tangga, semuanya tergambar dengan detail melalui teknologi pemindaian. Jika seseorang merancang kapal untuk bertahan dari banjir besar, desain seperti inilah yang paling masuk akal. Namun demikian, para peneliti tetap berhati-hati dan tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Mereka mempertanyakan apakah struktur ini benar-benar buatan manusia atau hanya formasi alami yang sangat unik. Namun bukti yang terkumpul semakin banyak dan perhatian dunia pun terus tertuju pada lokasi ini. Tim penelitian berencana melanjutkan studi dengan pengeboran tambahan dan metode survei non-destruktif sambil memastikan lokasi tetap terlindungi dari kondisi cuaca ekstrim dan pergerakan tanah yang aktif. Mereka menyadari bahwa penelitian ini masih berada di tahap awal, tetapi potensi penemuannya sangat besar. Saat matahari terbenam di balik Gunung Ararat, para ilmuwan merapikan peralatan mereka, membawa pulang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di bawah kaki mereka, bumi masih menyimpan rahasia. Namun untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, manusia memiliki teknologi untuk mendengarkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Mungkinkah bumi menyimpan jejak masa lalu bukan hanya dalam bentuk batu, tetapi juga dalam komposisi kimianya? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, jejak kimia dan misteri yang tersembunyi di dalam tanah. Di bawah perbukitan hijau di lokasi Duru Pinar, tersembunyi rahasia yang menunggu untuk diungkap. Rahasia yang hanya bisa dibuka melalui sains. Saat cahaya matahari pagi mulai menyinari daratan, sekelompok ilmuwan berjongkok di sekitar gundukan aneh berbentuk perahu itu. Mereka tidak mencari tulang belulang atau harta karun, melainkan dengan teliti mengumpulkan sampel tanah, berharap menemukan jejak kecil dari sesuatu yang pernah ada di tempat itu. Petunjuk-petunjuk halus yang tersembunyi dalam tanah ini diyakini mampu menceritakan kisah masa lalu, bahkan jika objek aslinya telah lama hilang. Segenggam tanah pertama yang diambil tampak gelap, hampir kehitaman dengan aroma khas bumi yang lembab. Sampel tersebut segera dimasukkan ke dalam kantong, diberi label, lalu dibawa ke laboratorium sederhana yang dipenuhi tabung kaca dan alat-alat yang terus berdengung. Para peneliti bekerja dalam keheningan, hanya sesekali terdengar bisikan penuh harap. Mereka tahu apa yang mereka cari, jejak bahan organik, kadar kalium, serta tingkat keasaman yang bisa membedakan tanah ini dari tanah biasa di sekitarnya. Ketika hasil analisis mulai muncul, angkanya benar-benar mencengangkan. Tanah dari dalam formasi ternyata mengandung hampir 3 kali lipat bahan organik dibandingkan sampel yang diambil hanya beberapa meter di luarnya. Andrew Jones, peneliti utama, menyampaikan bahwa temuan ini merupakan indikasi kuat adanya pelapukan kayu atau material organik lain yang pernah terkubur di sana. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Kadar kalium dalam tanah tersebut juga jauh lebih tinggi dari normal. Unsur ini dikenal sebagai hasil dari proses pembusukan tumbuhan dan kayu dalam jangka waktu panjang, menjadi saksi diam dari transformasi makhluk hidup menjadi bagian dari bumi. Profesor Faruk Kaya menjelaskan bahwa tingginya kadar kalium dan tingkat keasaman yang lebih rendah menunjukkan adanya proses pelapukan organik yang telah berlangsung sangat lama, sesuatu yang konsisten dengan keberadaan struktur kayu besar di masa lalu. Tingkat keasaman tanah juga memberikan petunjuk penting.
Jika tanah di sekitarnya cenderung netral, maka tanah di dalam formasi justru bersifat lebih asam. Kondisi ini biasanya terjadi akibat proses pembusukan yang berlangsung selama berabad-abad, ketika bahan organik perlahan terurai dan meresap ke dalam tanah. Analisis kimia yang dilakukan menunjukkan adanya sidik jari unik, komposisi yang jarang ditemukan pada formasi geologi alami. Seiring data terus dikumpulkan, rasa takjub pun semakin kuat. Tim dokumenter yang merekam proses ini menangkap momen ketika para peneliti mulai menyadari arti dari temuan mereka. Jejak kimia dalam tanah tersebut memberikan lapisan bukti baru yang mendukung kemungkinan bahwa formasi ini pernah menyimpan struktur kayu besar. Semua data, angka, komposisi, hingga reaksi kimia mengarah pada satu kesimpulan yang sulit dihindari. Pernah ada sesuatu di sini, sesuatu yang terbentuk dari kayu dan kehidupan yang kini telah hancur menjadi debu, namun meninggalkan jejaknya di dalam tanah. William Crabtree, ahli tanah dalam tim ini, menatap hasil analisis dengan penuh kekaguman. Baginya, komposisi kimia tanah ini sangat berbeda dari formasi geologi alami biasa. Kandungan bahan organik dan kalium yang tinggi menjadi petunjuk kuat bahwa ada sisa-sisa kayu yang telah lama membusuk di lokasi tersebut. Bagi tim peneliti, data ini bukan sekedar angka, melainkan kisah yang ditulis dalam bahasa unsur dan molekul. Kisah tentang sesuatu yang luar biasa yang pernah ada di sana. Dampak dari temuan ini pun meluas. Para jurnalis dari berbagai penjuru dunia berdatangan, meliput dengan antusias sekaligus skeptis. Sebagian melihatnya sebagai potongan terakhir dari teka-teki kuno, bukti bahwa legenda Bahtera Nuh mungkin memiliki dasar nyata. Namun sebagian lainnya mengingatkan bahwa klaim besar memerlukan bukti yang jauh lebih kuat. Bagi mereka yang telah meneliti langsung tanah tersebut, jejak kimia ini sulit disangkal. Ia berbicara tentang masa lalu yang misterius namun nyata. Sejarah yang tidak tertulis pada batu atau tulang, melainkan tersimpan dalam komposisi bumi itu sendiri. Lokasi Duru Pinar yang dulunya hanya dianggap bentuk aneh, kini berubah menjadi laboratorium hidup, tempat sains dan legenda saling bertemu. Saat para ilmuwan menyelesaikan pekerjaannya dan matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, gundukan itu tetap diam. Rahasia terbesarnya masih tersembunyi di balik lapisan waktu. Namun berkat kesaksian sunyi dari tanahnya, dunia kini mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa pernah terjadi di sana. Sesuatu yang meninggalkan jejak kimia cukup kuat untuk terdeteksi ribuan tahun kemudian. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah petunjuk dalam tanah ini hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih besar? Perdebatan pun terus berlanjut. Apakah ini keajaiban alam atau hasil karya manusia? Selama dekade berlalu, gundukan ini menjadi pusat rasa ingin tahu sekaligus kontroversi. Bagi sebagian orang, ini hanyalah fenomena geologi, sebuah cekungan sinkline yang terbentuk akibat tekanan tektonik, aliran lumpur, dan proses erosi. Formasi seperti ini memang umum terjadi di wilayah aktif seperti Turki Timur. Seorang ahli geologi yang skeptis menunjukkan bahwa bentuk serupa juga dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terbentuk secara alami oleh angin dan air tanpa campur tangan manusia. Menurut pandangan ini, gempa bumi, longsor, dan aktivitas vulkanik di kawasan tersebut mampu menciptakan bentuk yang dengan mudah disalahartikan sebagai hasil konstruksi manusia. Namun cerita menjadi semakin menarik ketika rahasia bagian dalam gundukan mulai terungkap. Gambar-gambar tersebut memicu gelombang antusiasme baru. Beberapa peneliti mulai berani menyatakan bahwa bagian dalam formasi ini lebih menyerupai struktur kapal dibandingkan sekedar tumpukan batu biasa. Data pemindaian semakin memperkuat dugaan bahwa jika gundukan ini bukan fenomena alam, maka kemungkinan besar ia merupakan sisa fosil dari sebuah kapal besar di masa lampau. Perdebatan semakin memanas ketika hasil analisis tanah menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi serta kadar kalium yang meningkat, indikasi kimia yang identik dengan pelapukan kayu. Dr. Jessica Parks, seorang ahli biogeokimia dari Oxford, meneliti temuan ini menggunakan teknologi kromatografi gas dan spektrometri massa. Timnya menemukan turunan lignin, yaitu senyawa organik khas yang berasal dari tumbuhan berkayu. Ia menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar tanah biasa, melainkan jejak dari sesuatu yang pernah memiliki struktur biologis. Namun, tidak semua pihak sepakat. Para kritikus berpendapat bahwa jejak tersebut juga bisa berasal dari pembusukan vegetasi alami atau aktivitas hewan di bawah tanah. Seorang ahli geobiologi menegaskan bahwa koloni rayap atau lapisan gambut yang terkubur dapat menghasilkan pola kimia serupa.
Ia mengingatkan bahwa klaim luar biasa harus didukung oleh bukti yang benar-benar kuat. Perdebatan tentang misteri tanah ini terus berlangsung. Setiap hasil penelitian justru memunculkan pertanyaan baru, bukan jawaban pasti. Di sisi lain, cerita rakyat setempat turut menambah lapisan misteri. Di desa Uzengili yang terletak tidak jauh dari lokasi, para tetua masih menceritakan kisah turun-temurun. Seorang petani mengaku bahwa kakeknya pernah menemukan paku besi di area tersebut saat masih kecil. Pada tahun 2022, seorang warga lain menemukan bongkahan limonit seukuran kepalan tangan dengan pola guratan yang menyerupai bekas alat. Seorang arkeolog amatir yang mendokumentasikan penemuan tersebut bahkan meyakini bahwa benda itu merupakan hasil kerja manusia. Namun, para ahli tetap berhati-hati. Mereka menjelaskan bahwa mineral besi dapat membentuk pola aneh secara alami akibat tekanan geologi, sehingga tanpa konteks yang jelas, sulit untuk menarik kesimpulan. Meski demikian, kisah-kisah lokal ini terus hidup, memadukan tradisi dengan kemungkinan bahwa sesuatu yang luar biasa pernah terjadi di tempat tersebut. Media pun ikut memperkuat perbedaan pandangan. Beberapa program dokumenter menggambarkan lokasi ini sebagai bukti keberadaan kapal kuno, lengkap dengan visualisasi dramatis. Sementara itu, dokumenter lain lebih menekankan penjelasan ilmiah, seperti simulasi aliran lumpur yang membentuk gundukan selama ribuan tahun. Di media sosial, perdebatan menjadi semakin ramai. Video yang mengklaim penemuan Bahtera Nuh menarik jutaan penonton, sementara kelompok skeptis membalas dengan berbagai kritik dan sindiran. Seorang profesor studi agama menyebut fenomena ini sebagai semacam tes persepsi budaya. Apa yang dilihat seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ingin dia percayai. Hal ini juga terlihat dalam sektor pariwisata. Lokasi tersebut kini menjadi tujuan populer, di mana pengunjung bisa membeli replika Bahtera dan mendengar berbagai versi cerita, mulai dari yang religius hingga ilmiah. Para pemandu wisata biasanya mencoba bersikap netral, menyampaikan fakta, sekaligus mengakui adanya ketidakpastian. Lonjakan wisatawan membawa dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketegangan bagi warga setempat. Daerah yang dulu tenang kini dipadati pengunjung, dan sebagian masyarakat merasa kisah mereka dipandang sebelah mata oleh orang luar. Di tengah semua itu, penelitian terus berlanjut. Pada tahun 2025, pemerintah Turki mengizinkan pengoboran terbatas untuk mengambil sampel tanah yang lebih dalam. Keputusan ini disambut positif oleh para peneliti, namun dikritik oleh pihak pelestari yang khawatir kerusakan justru akan menghilangkan bukti yang ingin diungkap. Sementara itu, para teolog dan sejarawan ikut memperhatikan perkembangan ini. Bagi mereka, terlepas dari apakah formasi ini alami atau buatan, tempat ini mengingatkan bahwa cerita memiliki kekuatan besar dalam membentuk peradaban. Bahtera bukan hanya soal kapal, tetapi juga simbol harapan. Formasi Duru Pinar kini telah menjadi lebih dari sekedar objek geologi. Ia berubah menjadi simbol pencarian manusia untuk menjembatani antara fakta dan keyakinan. Entah terbentuk oleh kekuatan alam atau peristiwa luar biasa, tempat ini berdiri sebagai pengingat akan rasa ingin tahu manusia dan daya tarik misteri yang tak pernah pudar. Saat matahari perlahan tenggelam di balik Gunung Ararat dan bayangan panjang menyelimuti lembah, gundukan itu tetap menjadi teka-teki. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan, tetapi akan terus menginspirasi kekaguman. Dan pertanyaannya tetap menggantung. Rahasia apa lagi yang tersembunyi di bawah permukaan, menunggu untuk mengubah cara kita memahami sejarah? Tetaplah di sini, karena apa yang mungkin terungkap selanjutnya bisa jauh lebih mengejutkan dari yang pernah kita bayangkan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah sana? Awalnya ini hanyalah pemindaian rutin, sekedar upaya biasa untuk menelusuri lapisan di bawah perbukitan kuno di Turki. Namun ketika data mulai mengalir masuk, suasana berubah drastis. Para ilmuwan yang berkumpul di depan layar perlahan terdiam. Mata mereka membesar seiring munculnya gambar demi gambar yang sulit dipercaya. Apa yang tampak bukanlah susunan acak batu dan lumpur seperti yang diduga, melainkan pola yang teratur, terstruktur, dan terasa tidak wajarin. Seolah-olah bumi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari yang pernah dibayangkan. Semuanya bermula ketika alat radar penembus tanah mendeteksi anomali saat tim mencoba menjangkau kedalaman sekitar 130 kaki. Layar mulai menampilkan gambaran yang menyerupai labirin, ruang-ruang geometris yang tersusun rapi seperti sarang bebah, lorong utama yang bercabang ke berbagai arah, serta struktur yang tampak seperti balok kayu yang telah membatu. Bentuknya menyerupai kerangka kapal, bukan kapal biasa, melainkan sesuatu yang sangat besar, seakan sesuai dengan deskripsi kuno yang selama ini hanya dianggap legenda. Analisis tanah kemudian mengungkap lapisan yang lebih mengejutkan.
Di kedalaman yang hampir tidak terjangkau oksigen, ditemukan sedimen laut, pecahan cangkang, sisa alga, serta lapisan lumpur halus yang menunjukkan kemungkinan adanya peristiwa banjir besar di masa lampau. Namun, yang paling mengejutkan adalah hasil penanggalan karbon. Material organik yang terawetkan menunjukkan usia sekitar 4.800 tahun. Periode waktu yang secara mengejutkan selaras dengan kisah air bah dalam teks kuno. Temuan ini memicu gelombang reaksi luas. Para akademisi mulai mempertimbangkan ulang interpretasi lama mereka. Beberapa tokoh agama bahkan mengakui bahwa jika struktur ini benar adanya, maka batas antara simbol dan sejarah mungkin tidak sejelas yang selama ini diyakini. Di sisi lain, kelompok tertentu langsung menganggap temuan ini sebagai pembuktian keyakinan mereka, menyebarkannya secara luas di media sosial. Meski begitu, suara skeptis tetap terdengar. Sejumlah ilmuwan mengingatkan bahwa lapisan laut dan pelapukan kayu bisa saja terjadi secara alami di wilayah yang pernah mengalami banjir besar. Menurut mereka, menarik kesimpulan terlalu jauh tanpa bukti yang benar-benar kuat adalah langkah yang berisiko. Namun, bahkan para skeptis pun tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pola lorong dan struktur bawah tanah yang terlihat begitu teratur. Salah satu temuan paling mengganggu adalah adanya ruang tertutup yang belum diketahui isinya. Pencitraan termal menunjukkan adanya rongga, sementara teknologi sonar mendeteksi anomali yang diduga berupa material padat, bahkan kemungkinan logam. Tim peneliti menolak berspekulasi, tetapi imajinasi publik langsung berkembang liar. Media pun ikut memperbesar perhatian. Program dokumenter hingga tayangan khusus televisi mulai mengangkat kemungkinan-kemungkinan dramatis, meski seringkali berlebihan. Para ilmuwan sendiri menegaskan bahwa mereka bukan pemburu harta karun, melainkan peneliti yang berusaha memahami sebuah situs yang sangat rapuh dan berharga. Di sisi lain, kepentingan politik dan ekonomi mulai ikut bermain. Pemerintah melihat potensi besar dalam sektor pariwisata dan mempercepat izin penelitian lanjutan, sementara lembaga pelestarian budaya memperingatkan risiko kerusakan permanen. Di lokasi tersebut, suasana menjadi unik, antara penelitian ilmiah, kegiatan keagamaan, dan kunjungan wisata yang terus meningkat. Ketika malam tiba dan kegelapan menyelimuti Duru Pinar, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Bagaimana jika bahtera itu benar-benar ada? Bukan sekedar simbol, melainkan sebuah kapal nyata yang pernah bertahan dari bencana besar, meninggalkan jejak yang tersembunyi di dalam bumi dan ingatan manusia. Pemindaian mungkin telah memberikan petunjuk, tetapi kebenaran sesungguhnya masih terkubur. Dan di balik misteri itu, tersimpan rasa yang sulit diabaikan. Bahwa beberapa penemuan jika benar-benar terungkap, bisa mengubah cara kita memahami masa lalu, bahkan masa depan. Jika kisah ini membuatmu takjub, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan selanjutnya ya, karena rahasia terbesar mungkin belum sepenuhnya terungkap.